Samsung, sebuah nama yang identik dengan teknologi canggih, smartphone flagship, dan televisi pintar. Tapi tahukah kamu bahwa raksasa teknologi dari Korea Selatan ini dulunya cuma toko kecil yang jualan mie dan ikan kering? Hari ini, kita akan bahas perjalanan luar biasa Samsung, dari bisnis keluarga sederhana hingga menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Sejarah Samsung dimulai pada tanggal 1 Maret 1938 di kota Daegu, Korea Selatan. Pendirinya adalah Lee Byung-chul, seorang pengusaha lokal yang mendirikan perusahaan dagang bernama Samsung Sang-ho. Nama Samsung sendiri dalam bahasa Korea berarti 3 bintang, yang melambangkan harapan Lee agar perusahaannya besar, kuat, dan abadi. Awalnya, Samsung menjual produk-produk kebutuhan pokok seperti mie, sayuran, dan makanan laut kering. Target pasarnya adalah warga lokal dan ekspor ke Tiongkok. Pada masa Perang Korea tahun 1950-an, banyak bisnis hancur, tapi Samsung justru bangkit. Setelah perang usai, Lee Byung-chul memindahkan markas perusahaan ke Seoul dan mulai merambah ke berbagai sektor, termasuk tekstil, gula, asuransi, dan logistik. Samsung tumbuh menjadi konglomerat, atau dalam istilah Korea disebut chaebol, sebuah perusahaan besar yang punya banyak anak usaha di berbagai sektor. Disinilah mulai terlihat gaya kepemimpinan Lee yang visioner. Dia tidak hanya ingin satu bisnis sukses, tapi membangun kerajaan bisnis yang besar. Tahun 1969 jadi titik penting. Samsung mendirikan anak perusahaan bernama Samsung Electronics. Awalnya, mereka memproduksi peralatan rumah tangga seperti televisi hitam putih, kulkas, dan mesin cuci. TV pertama Samsung dirilis tahun 1970. Dalam beberapa tahun, mereka sudah menjadi salah satu produsen TV terbesar di Asia. Tahun 1980-an, Samsung mulai memproduksi semikonduktor, sebuah langkah yang krusial. Chip semikonduktor inilah yang nantinya menjadi otak di balik komputer, smartphone, dan berbagai perangkat digital. Tahun 1993, putra Lee Byung-chul, Lee Kun-hee, mengambil alih kepemimpinan dan meluncurkan strategi radikal, mengubah total budaya kerja Samsung. Ia terkenal dengan ucapannya, "Mari kita ubah segalanya, kecuali istri dan anak-anak kita." Samsung mulai fokus pada kualitas, desain, dan riset teknologi. Hasilnya, tahun demi tahun mereka menyalip banyak pesaing. Tahun 2009, Samsung merilis Galaxy Series, dan pada tahun 2010-an mereka resmi jadi pesaing utama Apple di dunia smartphone. Samsung juga menjadi pemimpin dalam teknologi layar AMOLED, chip memori hingga 5G. Hari ini, Samsung Group memiliki lebih dari 80 anak perusahaan dan bergerak di banyak sektor, mulai dari elektronik, konstruksi, bioteknologi, perbankan, hingga militer. Samsung Electronics sendiri adalah produsen smartphone terbesar di dunia, bersaing ketat dengan Apple dan Xiaomi. Mereka juga memimpin dalam penjualan TV, layar digital, dan bahan semikonduktor yang digunakan di banyak perangkat teknologi global. Tentu saja, perjalanan Samsung tidak selalu mulus. Mereka pernah tersandung berbagai kontroversial dari isu korupsi, skandal manajemen, hingga masalah keamanan produk, seperti Galaxy Note 7 yang meledak. Pada 2020, pemimpin generasi ketiga, Lee Jae-yong, sempat masuk penjara karena skandal suap. Tapi, perusahaan tetap bertahan dan terus melakukan inovasi besar-besaran. Samsung kini menghadapi tantangan baru, persaingan dengan perusahaan Tiongkok seperti Huawei, dan perkembangan AI serta teknologi kuantum. Di balik semua keberhasilan dan tantangan, satu hal yang jelas, Samsung telah mengubah wajah industri global. Dari toko kecil yang jualan mie dan ikan kering, kini Samsung jadi ikon inovasi dan simbol kebangkitan Korea Selatan di dunia. Merek ini bukan hanya tentang gadget, tapi juga soal tekad, kerja keras, dan visi jangka panjang. Jadi, itulah sejarah panjang Samsung,
Gimana menurut kamu? Apakah Samsung akan terus jadi raja teknologi di masa depan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.